Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12. Materi kali ini adalah tentang metode perakitan. Metode perakitan. Produksi massal memakai metode perakitan. Dengan menggunakan metode perakitan, perusahaan bisa membuat suatu produk dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Selain itu juga, penggunaan metode perakitan ini dapat membantu membuat alur produksi menjadi lebih efektif. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan berbagai bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan dapat pula diartikan penggabungan antara bagian satu terhadap bagian yang lain atau berpasangan. Kegiatan perakitan dalam proses manufaktur terdiri atas pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi, dan proses fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur yang lain. Misalnya proses pemesinan dan pengelasan. Proses permesinan dan pengelasan biasanya hanya memakai satu proses manufaktur, sementara perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Perakitan barang akan kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah konsep dan prinsip perakitan. Yang kedua, jenis perakitan. Yang ketiga, faktor yang berpengaruh terhadap perakitan barang. Yang empat, metode perakitan, dan yang terakhir adalah desain manufaktur. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep dan prinsip perakitan. Perakitan atau lazimnya dinamakan dengan assembly line adalah proses manufaktur di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dari metode manufaktur biasa. Dalam metode assembly line, pergerakan pekerja diminimalisasi sedikit mungkin. Kemudian, komponen-komponen yang akan dipasang biasanya diletakkan di atas konveyor dan berjalan sesuai dengan urutan proses manufaktur produk tersebut. Proses assembly line ini dikenalkan oleh Henry Ford, yaitu pendiri perusahaan mobil Ford. Adapun prinsip dari assembly line yang pertama adalah meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai proses akhir. Yang kedua, area kerja untuk pemasangan komponen dibuat nyaman sehingga pekerja dapat dengan mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor. Pada metode assembly line, banyak penghematan waktu yang diperoleh. Pekerja dapat memasang komponen secara terus-menerus tanpa harus menunggu proses akhir. Setiap pekerja mempunyai tanggung jawab memasang komponen sesuai urutannya
dan dapat melanjutkan pekerjaan produk lainnya tanpa menunggu produk akhir tersebut selesai. Sistem konveyor diinspirasi oleh industri penyembelihan hewan ternak. Pada sistem tersebut, pekerja hanya berdiri di satu tempat dan daging hasil penyembelihan bergerak sesuai urutan katrol yang digunakan untuk mengangkat daging tersebut. Namun, walaupun terlihat mudah dan sederhana, metode perakitan tetap membawa kerugian, terutama bagi para pekerjanya. Di sini pekerja akan merasa terasing dan jenuh karena harus terus melakukan pekerjaan yang sama sepanjang hari. Dalam sehari, pekerja dapat melakukan kegiatan yang sama sebanyak ratusan kali untuk memasang komponen pada bagian yang sama. Permasalahan lainnya yang timbul adalah sempitnya ruang gerak pekerja karena tata letak yang buruk tanpa memperhatikan faktor ergonomi. Akan tetapi, banyak hasil positif dari penerapan metode perakitan. Apa sajakah manfaat dalam metode perakitan ini? Yang pertama adalah pekerja tidak perlu mengangkat beban berat. Yang kedua, tidak ada posisi membungkuk yang menyebabkan kelelahan fisik pada pekerja. Yang ketiga, tidak memerlukan pelatihan khusus dalam penggunaan assembly line. Yang keempat, pekerjaan yang sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Yang kelima, manfaat terakhirnya adalah peningkatan produktivitas yang cukup signifikan. Sehingga Henry Ford ini dapat menaikkan upah per hari pekerjanya. Terus yang kedua adalah jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya, ada dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar prosesnya dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan sederhana, tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau disebut dengan namanya mekatronik, serta membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Selanjutnya, untuk jenis perakitan ini dapat juga dibedakan menurut jenis produk yang akan dihasilkan oleh perakitan tersebut, yaitu produk tunggal dan produk seri. Produk tunggal adalah jenis perakitan tunggal, di mana perakitan ini hanya dengan produk satu jenis saja. Yang kedua, produk seri adalah apabila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dengan bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, serta perakitan-perakitan yang lain. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Yang pertama adalah jenis bahan yang mengalami perakitan. Setiap jenis bahan ini mempunyai sifat khusus dari bahan-bahan yang lain. Sehingga waktu dilakukan perakitan, jenis bahan sebelumnya harus diketahui sifat-sifatnya.
Pengetahuan akan sifat-sifat bahan ini sangat mempengaruhi pemilihan metode penyambungan. Misalnya, jenis bahan plastik sebagai kemasan obat yang akan dirakit mempunyai kesulitan apabila dilakukan pengepresan. Oleh karena itu, kita perlu mencari bahan alternatif lain untuk proses penyambungan, yaitu dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan proses kerja yang lebih mudah dan efisien. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Di sini perlu dipertimbangkan kekuatan yang kita butuhkan untuk suatu konstruksi. Sebaiknya telah dihitung sewaktu merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan. Hal ini dengan mempertimbangkan untuk apa konstruksi itu digunakan. Jadi dengan dasar ini kita dapat memilih metode penyambungan dalam perakitan. Dasar pertimbangan ini adalah dengan meninjau proses kerja yang mudah dan sesuai untuk kekuatan konstruksi sambungan yang diminta. Yang ketiga adalah pemilihan metode penyambungan. Pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan. Sebab setiap metode penyambungan mempunyai keistimewaan tersendiri. Apabila kita salah dalam memilih metode penyambungan, maka akibatnya komponen yang kita rakit akan kurang baik hasilnya atau kemungkinan akan rusak. Misalnya seperti pada penyambungan komponen dari plat baja tipis. Jika kita menggunakan sambungan las, pelat akan dapat tersambung kuat dan rapat. Sebaliknya, pelat akan melengkung akibat pengaruh panas pengelasan. Pemilihan metode keling atau riveting atau las tahanan mungkin lebih baik hasilnya daripada pengelasan biasa. Yang keempat adalah pemilihan metode penguatan. Penguatan pelat bertujuan memberikan kekuatan pada pelat yang mengalami proses pembentukan. Karena bahan dasar pelat ini relatif tipis, maka biasanya dibutuhkan penguatan pada pelat baik pada tepi maupun pada bodi. Pemilihan penguatan ini disesuaikan dengan bentuk konstruksi yang dihasilkan. Contohnya dalam pembuatan silinder dari bahan pelat tipis, tepi silinder akan menghasilkan ketajaman dan mudah lentur. Maka kondisi ini akan memberikan pertimbangan untuk menambahkan kawat pada tepi silinder tersebut. Penambahan kawat dengan lipatan ini akan membuat tepi pelat menjadi tidak tajam dan kuat. Penggunaan alat bantu perakitan. Alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksi. Konstruksi yang terdiri atas jumlah komponen yang banyak membutuhkan alat bantu perakitan. Alat bantu ini terutama dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah yang relatif besar. Alat bantu yang dibutuhkan seperti jig atau fixture. Alat bantu sederhana yang dibutuhkan di antara lain mungkin klem penjepit, mal-mal, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah toleransi. Toleransi dalam perakitan dipertimbangkan berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Toleransi untuk pasangan ini dikenal dengan istilah interchangeability atau sifat maupun takar. Patokan dasar dalam perakitan harus ditentukan terlebih dahulu sebagai acuan dasar untuk merangkai komponen yang lain. Yang ketujuh adalah ergonomis. Ergonomis yang dimaksud di sini adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan si pemakai atau end user.
Artinya di sini apabila produk ini digunakan, maka tidak akan menimbulkan cepat letih, membahayakan, ataupun membosankan. Yang terakhir adalah finishing. Finishing atau pekerjaan akhir merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan. Finishing di sini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk tersebut. Selanjutnya adalah metode-metode dalam perakitan. Ada 3 jenis metode dalam perakitan. Yang pertama adalah metode kaskade. Metode kaskade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penghubung antara komponen dengan menggunakan ripet atau paku keling. Proses penggabungan atau penyambungan demikian dilakukan pada komponen dari bahan pelat yang tipis. Kemudian, metode kaskade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting atau keling. Proses riveting ini menggunakan alat sederhana yaitu perangkat penembak paku. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan di dalam lubang hasil pengeboran pelat yang akan kita sambung. Selanjutnya, alat ini ditekan secara bertahap sampai batang paku putus. Metode yang kedua adalah metode keseimbangan. Metode ini merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan pelat-pelat yang tipis. Adapun aplikasi proses penyambungan dengan spot welding digunakan di industri mobil dan kereta api juga. Juga pada industri pesawat terbang yang menggunakan bodi dari bahan pelat tipis. Keseimbangan yang dimaksud dalam proses ini adalah posisi sambung di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Yang terakhir adalah metode bongkar pasang atau lebih dikenal atau lebih populer dengan istilah knockdown. Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk perakitan. Adapun metode bongkar pasang ini tujuannya adalah yang pertama untuk memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Yang kedua, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian-bagian yang dalam. Yang ketiga, memudahkan dalam operasional pekerjaan. Yang keempat, konstruksi menjadi lebih sederhana. Yang kelima, penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan dengan metode knockdown umumnya menggunakan sambungan baut atau mur ataupun skru. Perakitan dengan metode demikian harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan kita rakit. Pengeboran lubang-lubang biasanya dilakukan dengan memberikan posisi dasar pemasangan. Lubang tidak tetap lebih besar daripada lubang yang tetap. Selanjutnya adalah desain untuk manufaktur. Dalam bidang perakitan, desain untuk manufaktur atau design for manufacture ability atau disingkat menjadi DFM adalah desain produk untuk semua aspek proses manufaktur dalam rangka mengoptimalkan kemampuan manufaktur dari desain awal. Tujuan desain ini adalah yang pertama untuk meningkatkan mutu produk, mengurangi biaya produksi,
dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk tersebut. Adapun prinsip perakitan yang pertama adalah DIM dan optimasi. Proses DIM terjadi bersamaan dengan rekayasa teknik yang digunakan untuk menurunkan arus siklus hidup produk yang memperhatikan bagian terdepan proses MPD. DFM bertujuan untuk mengoptimalkan proses desain produk awal dalam tahap konsep desain untuk bisa memastikan bahwa produk dapat diproduksi dengan mudah. Dalam proses ini, desain produk sebisa mungkin disederhanakan dengan pengubahan pada fitur agar sesuai dengan kemampuan fasilitas manufaktur. Desain produk dapat dioptimalkan dengan menerapkan prinsip DFM yang digunakan sebagai standar penggunaan komponen, eliminasi komponen yang tidak perlu, integrasi pada beberapa komponen, pilihan perakitan komponen dengan mudah, penggunaan snap fits, dan sebagainya. Prosedur ini tidak hanya akan menghasilkan suatu produk yang mudah untuk manufaktur, akan tetapi juga menggunakan bahan yang lebih sedikit, lebih baik, dan lebih murah untuk memproduksi. Jadi dengan kata lain, organisasi bisa memperoleh keuntungan kompetitif dalam pasar dunia saat ini. Yang kedua, keseluruhan proses adalah kuncinya. Desain untuk manufaktur dilakukan melalui kerjasama dari berbagai departemen fungsional. Tim lintas fungsional yang digunakan dalam perwakilan manufaktur memastikan bahwa lingkaran manufaktur fokus pada tujuan dalam perencanaan proses. Departemen fungsional tidak lagi bekerja secara entitas terpisah, tetapi mereka berkomunikasi dan menyelesaikan tugas-tugasnya dalam usaha bersama. Selanjutnya, perubahan dalam proses desain. Jadi, untuk melaksanakan program desain, perusahaan manufaktur harus bersedia menjalani perubahan. Perubahannya tersebut meliputi penyatuan desain, serta pengembangan proses dan struktur organisasi tradisional agar sesuai dengan prinsip-prinsip DFM. Proses yang urut harus berintegrasi dengan keseluruhan desain proses. Karyawan dijauhkan dari sikap individual dan dilatih untuk menjadi pemain dalam tim. Desainernya harus dididik tentang operasi manufaktur. Kemudian semua pegawai harus menyadari bahwa cara mereka membuat pilihan nantinya akan mempengaruhi operasi dalam pengembangan proses. Agar semua perubahan ini terjadi, maka harus ada komitmen yang kuat dari pihak manajemen. Selanjutnya adalah pengetahuan manufaktur dalam tahap pengembangan konsep dan desain. Dalam proses manufaktur DFM, seseorang harus menetapkan fungsi desain sesuai dengan pengetahuan yang lebih dari operasi manufaktur. Metode paling efektif adalah dengan memiliki manufaktur yang mewakili bagian dalam keseluruhan proses dan pengembangan desain. Perwakilan ini harus menetapkan fungsi desain dengan toleransi manufaktur, proses, prosedur, batasan, penjadwalan, dan waktu produksi. Jika memungkinkan, penyuplai dan informasi material harus tersedia pada tim desain. Sebagai pemeriksaan akhir pada desain, orang yang melakukan manufaktur harus bisa meninjau desain produk dan spesifikasinya
dalam tahap perluasan komponen dan prototipe. Selanjutnya adalah penggunaan sistem intelligence, chat, dan teknologi komputer lainnya pada DMM. Teknologi komputer merevolusi desain dan pengembangan proses selama beberapa dekade belakangan ini. Peningkatan penggunaan sistem CAD dan kemajuan teknologi telah membantu desainer membuat DFM yang lebih mudah. Banyak desain yang dimodelkan dan dianalisis pada sistem CAD, sehingga memungkinkan permasalahan desain yang biasanya tidak ditemukan akan ditemukan pada tahap modeling. Modifikasi komponen lebih mudah dan lebih murah daripada modifikasi desain pada tahap kedua, yaitu proses pengembangan produk. Intelijensi buatan juga merupakan awal dan untuk diintegrasikan ke dalam banyak sistem CAD. Hal ini membuat desainer informasi penting dalam batasan manufaktur dan operasi, sebaik informasi pada aspek lainnya dalam proses pengembangan selama perancangan komponen. Hal ini akan memungkinkan desainer untuk mengembangkan desain yang dapat dimanufaktur sejak awal. Selanjutnya adalah tahapan dalam desain untuk manufaktur. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, mengestimasi biaya manufaktur. Biaya manufaktur adalah penjumlahan dari semua pengeluaran untuk semua input dari sistem dan untuk biaya yang ditimbulkan dari waste atau dari proses akhir atau dari sampah. Nah, di sini ada beragam cara untuk mengklasifikasikan biaya. Yang pertama adalah dengan komponen cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli komponen produk. Komponen dapat berupa komponen standar maupun komponen custom. Yang kedua adalah assembly cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merakit produk. Yang ketiga adalah overhead cost, yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Yang kedua, mengurangi biaya komponen. Adapun strategi untuk meminimalkan biaya komponen, diantaranya dengan melakukan desain ulang komponen untuk mengurangi tahapan proses, melakukan analisis skala ekonomi, serta menggunakan komponen dan proses yang standar. Selanjutnya, mengurangi biaya perakitan. Beberapa pendekatan untuk mengurangi biaya perakitan adalah mengintegrasikan komponen, memaksimalkan kemudahan perakitan atau maximize ease of assembly, serta customer assembly. Yang keempat adalah mengurangi biaya pendukung produksi. Salah satu aspek penting DFM adalah mengantisipasi kemungkinan kesalahan produksi. Strategi ini disebut dengan error proofing, yaitu salah satu jenis kesalahan disebabkan komponen-komponen yang sedikit berbeda. Yang berbeda itu biasanya ukuran atau mirror image, ataupun komponen yang memiliki sedikit perbedaan pada komposisi material. Pendekatan untuk menghindari kesalahan produksi ini adalah dengan menghilangkan perbedaan atau memberikan identitas kepada komponen-komponen tersebut. Yang kelima adalah mempertimbangkan akibat dari keputusan-keputusan DMM terhadap faktor-faktor lain.
Meminimalkan biaya produksi bukan suatu tujuan proses pengembangan produk. Faktor lain yang perlu dan penting dipertimbangkan adalah pengaruh DFM terhadap waktu dan biaya pengembangan produk serta kualitas produk. Terima kasih. Untuk materi pada hari ini kita sampaikan di sini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.